Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Allah memberikan dua nikmat besar kepada kita, nikmatul iman wal Islam. Pada satu masa, satu keadaan di mana dua nikmat itu telah dicabut oleh Allah pada kebanyakan penduduk di muka bumi ini. Semata-mata karena rahmat Allah, karena belas kasih Allah, dua nikmat itu ada di dalam dada kita. Oleh karena itu mari kita syukuri. Yang pertama kali kita bangun fondasi yang amat kuat, yaitu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di atas fondasi itu kita bangun amal. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya wasiatkan pada diri saya, juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mempunyai banyak tanda, mempunyai banyak ciri. Makin banyak ciri dan tanda takwa yang kita kumpulkan, makin tinggi derajat takwa kita. Tapi sebaliknya, makin sedikit ciri takwa yang kita kumpulkan, ya makin rendahlah derajat takwa kita. Dari sekian banyak ciri takwa, ada satu ciri takwa yang tidak mungkin kita abaikan, karena amat sangat penting. Apa itu? Orang yang bertakwa tidak takut menghadapi keadaan apapun. Yang ditakuti hanya dua keadaan. Orang yang bertakwa tidak takut mati. Mati jumpa kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tidak takut sakit. Sakit perontok dosa. Orang yang bertakwa tidak takut musibah. Musibah tambah pahala. Orang yang bertakwa tidak takut umur panjang. Umur panjang, peluang beramal makin banyak. Terus apa yang ditakutkan oleh orang yang bertakwa? Dari penyelidikan kami terhadap sejarah orang-orang yang bertakwa, sirah para sahabat dan tabi'in, kami mengambil satu kesimpulan bahwa orang yang bertakwa hanya takut pada dua keadaan. Yang pertama, takut di hadapan pengadilan Allah amalnya runtuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Pada saat dia membawa amalnya di hadapan pengadilan Allah dengan suatu harapan bisa mendapat ridho dan jannatullah, mendapatkan surga dan ridho Allah, tiba-tiba Allah berkata, faja'alnahu haba'an mansura, aku jadikan amalmu runtuh, hilang bagaikan debu berterbangan. Salatnya 40 tahun, haba'an mansura. Puasanya 50 tahun, haba'an mansura, runtuh, hilang bagaikan debu yang berterbangan. Itu yang paling ditakutkan. Yang kedua, apa yang paling ditakutkan oleh orang yang bertakwa? Masuk neraka. Pak, di setiap acara yang paling nikmat itu makanannya. Kalau ibu pulang dari satu acara pasti ditanya oleh anak, makanannya apa, Bu? Memang di setiap acara yang paling enak makanan. Kalau kita pulang dari Bandung, istri bertanya, di Bandung makanannya apa? Kata
di neraka yang paling nikmat makanannya, dan makanannya itu adalah siksa. Siksanya kayak apa? Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan 4 ayat 43. Inna syajara zakum ta'amul asim kalmuhl yaghli fil butun kaghalil hamim. Sesungguhnya makanan di neraka itu seperti lelehan timah. Lelehan timah itu adem apa dingin? Panas. Yaghli fil butun kaghalil hamim. Mendidih di perut seperti mendidihnya air panas. Hancur ususnya, hancur perutnya, hancur badannya, hancur dirinya, hancur pula orang di sekitarnya. Itu makanan di neraka. Siksaannya kayak apa? Wallahu a'lam bishawab. Manufiddin rahimakumullah. Ustaz, Rasulullah bersabda, al-mu'min kayyisun fatin. Mu'min itu cerdas. Tanda kecerdasannya, di majlis ini kita harus bertanya, apa amalan yang harus kami lakukan supaya kami tidak masuk neraka, supaya kami tidak runtuh amal kami di hadapan Allah. Alhamdulillah sudah dijawab oleh ulama. Ada 70 amalan, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satunya, dan ini amanah daripada para ulama, para kiai yang lurus dan berani di negeri ini meminta saya untuk menyampaikannya. Walaupun pada sebagian orang sudah pernah saya sampaikan, tapi ini karena forum besar saya akan sampaikan. Amalan apa itu yang bisa menjadi penghalang kita masuk neraka dan penghalang supaya amal kita tidak runtuh di hadapan Allah? Amalan itu kata ulama adalah berpihak kepada al-haq, berpihak kepada Islam. Kalau kita berpihak kepada Islam, insya Allah tidak akan masuk neraka dan tidak akan runtuh amal kita. Tapi sebaliknya, kalau tidak berpihak kepada Islam, runtuh amal kita di hadapan pengadilan Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Berpihak kepada Islam itu apa? Mari saya ceritakan 3 fenomena. Fenomena yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi sebelum saya jelaskan ayat ini menceritakan pada saat itu Rasulullah sedang berada di Mekah. Tiba-tiba Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian berkata, sahabat, aku ngisi pengajian di hadapan kau ini sudah cukup lama, 13 tahun. Kalian semua ngaji sama aku sudah cukup lama, 13 tahun. Sudah tiba saatnya buat kita melakukan satu pekerjaan. Apa itu ya Rasulullah? Berpihak kepada al-haq, berpihak kepada Islam. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Caranya cuma satu. Kalian tinggalkan tanah airmu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan rumahmu, mari bersama-sama berangkat hijrah bersamaku dan bawa sebagian keluargamu yang Islam. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau berpihak kepada al-haq seperti itu, meninggalkan tanah air, berat ya Rasulullah, kami tidak mau ikut. Apa kata Rasulullah? Yang mau ikut terserah, silakan ikut. Yang nggak mau ikut terserah. Maka berangkatlah Rasulullah untuk hijrah. Setahun 2 tahun setelah hijrah terjadi peperangan besar, perang Badar antara kaum muslimin dan orang kafir. Setelah terjadi perang, sebagian sahabat melihat medan perang. Ternyata di medan perang dilihat banyak mayat yang bergelimpangan. Di antara mayat yang bergelimpangan dilihat, loh, ada mayat kaum muslimin, cuma bajunya jaket kafir. Dia Islam saudara kita ya Rasulullah, cuman berperang menegakkan kalimatul kufur, berperang di belakang Abu Jahal, menghadapi kaum muslimin. Ya apa ini ya Rasulullah? Rasulullah ditanya nggak bisa jawab, Allah langsung menjawab. Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 97. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam
wasa'at masira. Apa kata Allah? Mereka semuanya masuk ke dalam api neraka. Ibnu fiddin rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu rumus kehidupan. Rumus yang penting untuk kita pegang. Apa itu? Sahabat berislam kepada Rasulullah, sholat di belakang Rasulullah, asabiqunal awwalun, orang pertama-tama masuk Islam, minus keberpihakan terhadap al-haq, tidak mau berpihak kepada Islam, sama dengan masuk neraka jahanam. Rumus pertama, fenomena pertama. Mari kita lanjutkan kepada fenomena yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-66 ayat 10. Allah berfirman, Daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihain fahanatahuma ila akhir. Apa kata Allah? Ayat ini menceritakan tentang dua wanita yang sangat istimewa, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Suami mereka bukan sembarang orang muslim, bukan sembarang muslim, aktivis muslim, bukan sembarang aktivis muslim, pemimpin kaum muslimin, bukan sembarang pemimpin kaum muslimin, nabi, bukan sembarang nabi, rasul, bukan sembarang rasul, ulul azmi. Dan kedua istrinya tahta abdaini min ibadina sholihain, di bawah pembinaan suaminya. Ngaji setiap hari sama suaminya. Pengajiannya bukan sebulan sekali, setiap hari, karena ustadznya suaminya. Fahonatahuma, pada saat suaminya mengatakan kepada istrinya, istriku, sudah tiba saatnya kau berpihak kepada Islam. Caranya kau membantu perjuanganku menegakkan kalimat Allah, dan jangan kau bantu orang kafir. Fahonatahuma, keduanya mengkhianati perjuangan suaminya. Apa kata Allah? Wakilat hulan naro ma'ad-dakhilin, monggo masuk neraka. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu rumus kehidupan. Muslim di bawah pembinaan Nabi Nuh. Coba mari kita kirim ketua panitia ini ke Saudi Arabia, cari syekh yang lebih hebat dari Nabi Nuh. Tidak ada. Kita kirim ini Pak Moderator untuk mencari kiai yang lebih hebat daripada Nabi Nuh di negeri ini. Nggak ada. Dibina oleh ulama yang paling hebat Nabi Nuh. Minus keberpihakan terhadap al-haq, tidak mau berpihak kepada Islam, sama dengan neraka jahanam. Ustaz, kok serius sekali Ustaz? Kenapa ayat seperti ini baru kami tahu? Inilah persoalan dakwah di negeri ini. Yang penting tidak disampaikan, yang nggak penting dipenting-pentingkan. Ustaz, ini penting untuk anak kami, tapi kenapa tidak ada di dalam sekolah? Inilah persoalan pendidikan di negeri ini. Kebanyakan guru lebih mementingkan anak hafal lagu kebangsaan daripada memahami ayat ini. Kebanyakan guru lebih mementingkan mengajarkan anaknya campur sari daripada memahami ayat ini. Mari saya lanjutkan kepada fenomena yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idam misluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a." Apa kata Allah? Orang Islam ciri utamanya berpihak kepada al-haq, berpihak kepada Islam. Dan ini dijelaskan oleh Allah pada 4 kitabnya. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Quran, dan kitab Zabur. Tanda orang yang berpihak kepada al-haq itu apa? Kalau Islam dilecehkan, kalau Allah dihina, kalau Rasul dilecehkan, mereka nggak terima. Begitu pentingnya ayat ini untuk kita fahami. Oleh Allah di ayat yang pendek ini dijelaskan SOP. Apa kata Allah? Kalau kau duduk di satu majelis, tiba-tiba ada orang di depan kau menghina Allah,
menghina Quran, menghina Islam, menghina ulama yang lurus. Apa kata Allah? Fala taq'udu ma'ahum. Kau jangan duduk dengan mereka, tinggalkan. Ya Rasulullah, ya Allah, dah enak ya Allah, kami sungkan. Bagaimana dengan tepo seliro? Apa kata Allah? La sungkan wala tepo seliro. Tinggalkan. Ya Allah, kalau kami tidak mau tinggalkan bagaimana? Innakum idam misluhum. Pada hari itu kau sama dengan mereka, sama dengan orang kafir. Bagaimana dengan sholatku 40 tahun ya Rasulullah? Haba'am mansura. Sholatmu bagaikan debu berterbangan. Puasaku 50 tahun, kata Allah, haba'am mansura, hilang bagaikan debu yang berterbangan. Bahkan apa kata Allah di ayat ini, di akhir kalimat, innallaha jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannama jami'ah. Kau akan jadi munafik dan akan dikumpulkan dengan orang kafir di neraka jahanam. Yang kafir siapa? Yang menghina Al-Quran. Yang munafik yang mendengar tapi tak ada respon. Padahal orang munafik itu nerakanya di bawah, orang kafir di atas dia. Wal iyadu billah. Ustadz ini kenapa ngajarin ayat yang terlalu get-getan, terlalu cepat Ustadz? Nanti 5 tahun lagi. Saya jawab, ampun, terlambat. Kenapa terlambat? Rasulullah bersabda, pada satu waktu Rasulullah lagi duduk di hadapan sahabat, tiba-tiba Rasulullah berkata, apa kata Rasulullah? Kaifa an'am wa sahibal qarni qadil taqamal qarn wantadurun amr mata yu'maru bin nakhf fayanfuhu faka'anna dzalika sakula ala ashabin nabi. Apa kata Rasulullah? Sampai kapan kita ngaji santai-santai? Sampai kapan kita hidup santai terus? Sampai kapan? Padahal malaikat peniup sangkakala sudah memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya. Tidak ada yang ditunggu kecuali satu, perintah Allah. Kalau Allah mengatakan tiup, kiamat. Allah mengatakan sebut, kiamat. Sudah masuk di mulut. Tidak ada yang ditunggu, cuma perintah Allah saja. Dari hadis ini maka para ulama mengambil satu kesimpulan, tidak ada kejadian, tidak ada event, tidak ada peristiwa yang lebih siap daripada hari kiamat. Ihwanufiddin rahimakumullah. Ihwanufiddin rahimakumullah. Dari 3 fenomena tersebut, maka saya akan memberikan satu kesimpulan. Sahabat tidak berpihak kepada al-haq, neraka jahanam. Istri Nabi ngaji dibina oleh Nabi, tidak berpihak kepada al-Islam, neraka jahanam. Salat, puasa, zakat, haji, tidak berpihak kepada al-haq, ujung-ujungnya neraka jahanam dan menjadi orang munafik. Ustadz, berarti berpihak kepada al-haq penting. Kenapa hal ini saya sampaikan hari ini? Kenapa? Pak, hari ini kita berada di zaman fitnah. Apa tanda zaman fitnah tersebut? Salah satu tandanya, kalau hari ini kita berpihak kepada al-haq, 1 juta semata negatif diberikan kepada kita. Teroris kah? Iya, kalau teror diiris-iris. Khawarij kah? Intoleran kah? Makar kah? Tidak sesuai dengan kebinekaan kah? Walhasil, kalau orang berpihak kepada al-haq dianggap bandit nomor 1. Disiapkan penjara. Ceramah saja tidak boleh. Padahal tidak ada yang dia lakukan illa wahid, berpihak kepada al-haq. Pak, kalau kita pelajari sejarah Nabi dan Rasul, maka para ulama mengambil satu kesimpulan. Ciri utama Nabi dan Rasul yang paling utama berpihak kepada al-haq. Mari saya tunjukkan Nabi Ibrahim. Mari kita pelajari falsafah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kisahnya banyak di dalam Al-Quran. Cuman sayang, kebanyakan kaum muslimin kalau membaca kisah Nabi Ibrahim tidak mengambil falsafah hidupnya. Paling banter mengambil nama Ibrahim untuk nama anaknya. Terlalu primitif mensikapi Nabi Ibrahim. Mari saya ceritakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Pada saat itu Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, berislamlah kau. Tunduklah kau kepada undang-undangku. Pasrahkan hidupmu untuk aku. Tunduklah kau kepada kitabku. Apa kata Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk kepada Engkau ya Allah, penguasa alam semesta. Tapi sayang, kebanyakan kaum muslimin tidak seperti Nabi Ibrahim. Kalau ada perbedaan antara apa yang diinginkan oleh Allah dan manusia, dia tinggalkan Allah, dia ambil manusia. Kalau beda antara kebijakan Allah dan kebijakan raja, pemimpin, kerajaan, dia tinggalkan Allah, dia ikuti pemimpin. Tapi Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Mari saya ceritakan Nabi Ibrahim dites oleh Allah. Apa kata Allah? Ibrahim, kalau kau mau tunduk kepadaku, mari sini kau. Kau bawa anakmu. Anak yang mana ya Allah? Anak yang paling kau cintai. Masih bayi. Ya, bayi itu. Dan istrimu. Istri yang mana? Istri yang kau cintai. Dibawa kemana? Biwadin ghairi di zara'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Bawa ke tanah tandus. Tak ada pohon. Tak ada kembang. Tak ada air. Tak pernah dilewati orang. Tidak ada yang mau tinggal di situ. Terus diapakan? Tinggalkan anak istrimu. Setelah itu kau bali'ah. Saya tinggalkan mereka. Nah, kenapa ya Allah? Supaya mereka bisa mendirikan sholat. Dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim melakukan itu, semua orang mengatakan Ibrahim telah gila. Ya Ibrahim, kau tinggalkan anak istrimu di tanah tandus. Nah, kau tidak survei dulu kah? Ada PDAM atau PLN? Kalau pulsamu habis, ada Alfamart atau Indomaret? Ada warung kah atau ada warung kopi? Apa kata Nabi Ibrahim? La Alfamart wala Indomaret, wala PDAM wala PLN, wala token wala pulsa, walakin aslamtu li rabbil alamin. Itu Nabi Ibrahim. Aku tunduk kepada Allah, berpihak kepada Al-Haq. Cuman sayang, kalau hari ini kita berpihak kepada Al-Haq di masyarakat kita, di tanah di mana kita dilahirkan, di langit di mana kita junjung tinggi, di tempat yang padanya kita punya nostalgia indah, kita dikatakan bandit nomor wahid, melebihi jahatnya orang kafir. Ada apa ini? Fitnah. Apa tanda fitnah yang lain? Pak, para pengamat, para ulama mengambil satu kesimpulan. Kenapa hal ini saya sampaikan? Hari ini terjadi fitnah besar di negeri ini. Fitnah apa itu? Belum pernah terjadi di Eropa, terjadi di sini. Tidak terjadi di negara barat, terjadi di sini. Apa itu? Pelecehan terhadap Islam sampai kepada puncaknya. Banyak maaf, sedikit vulgar, tapi saya perlu sampaikan. Ada seorang wanita kafir, Cina pula. Dia telanjang bulat, dia ambil Al-Quran, dia sobek, dia taruh di pantatnya. Kemudian dia share fotonya, kemudian dia berkata di medsos, saya yang melakukan. Siapa yang berani? Sini kau. Tidak ada respon dari kaum muslimin, kecuali sedikit. Mana itu Laskar Islam? Mana itu pemuda Muhammadiyah? Apa namanya Laskar di sini? Kokam mana? Tak ada respon. Begitu jeleknya tempat di mana kita berada ini. Mereka yang melecehkan Islam bisa jalan lenggang kangkung tanpa ada kekhawatiran. Sementara yang memperjuangkan Islam dianggap sebagai bandit nomor. Maka sudah tiba saatnya kita berpihak kepada Al-Haq. Apa kata Rasulullah? Al-Islam dairah faduru ma'al islamu haitsu dara. Islam itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Waktu Islam di atas kau ikuti, dan waktu Islam di bawah kau juga ikut. Sulit, banyak cobaan, halangan, tantangan, rintangan. Pegang betul Islam.
seperti orang yang kaghamidil jamr, seperti yang memegang bara api, tidak dipegang dosa, dipegang hancur kulitnya, hancur dagingnya, hancur tulangnya, pegang dia. Takbir. Allahu Akbar. Kalah sama orang Jakarta. Takbir. Allahu Akbar. Takbir sekali lagi supaya mimbar ini goyang. Takbir. Allahu Akbar. Ihwanufiddin rahimakumullah. Kenapa hal ini saya sampaikan? Pak, hari ini kita hidup di satu masa di mana orang kafir sudah sampai kepada puncak kesombongannya. Mereka melakukan 3 hal sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbitu aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Hari ini sudah terjadi. Apa kata Allah? Orang kafir mempunyai 3 karakter. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Apa 3 karakternya? Berusaha ingin membunuh kaum muslimin, berusaha ingin mengusir kaum muslimin, dan berusaha ingin memenjarakan kaum muslimin. Nampakkah hal itu hari ini bapak-bapak sekalian? Nampak? Mari saya tunjukkan teman saya baru pulang dari Rohingya. Dia cerita sama saya, Ustadz, di situ ada saya melihat ada seorang wanita muda menggendong bayi namanya Nyonya Lumintu. Nyonya Lumintu menangis di hadapan seonggokan arang. Ditanya oleh wartawan atau relawan dari Indonesia, kenapa pula kau menangis di hadapan arang? Apa kata Nyonya Lumintu? Ini bukan sembarang arang. Ini apa? Ini adalah puing-puing tulang bapakku dan puing-puing reruntuhan rumahku. Loh, apa yang terjadi? Yang terjadi, bapakku diikat di kursi, di tengah rumahku, gubukku dibakar, hancur gubukku, mati pula bapakku. Kenapa kau tidak lapor ke polisi? Polisi Birma, apa kata wanita tersebut? Saya sudah lapor, tapi yang saya dapatkan justru saya ditahan 6 bulan. Itulah orang kafir. Dan hari ini terjadi. Mari saya ceritakan lagi. Seorang wanita umurnya 16 tahun. Banyak maaf, sedikit vulgar. Dia dizinai oleh 15 orang tentara Birma di hadapan bapaknya. Bapaknya diikat. Setelah itu, banyak maaf, saya perlu sampaikan, bapaknya dibunuh di hadapan dia. Alhamdulillah dia bisa membebaskan diri dan kemudian dia cerita kejadian ini. Kenapa hal itu terjadi? Begitulah yang Allah katakan. Dan hari ini terjadi zaman fitnah. Ihwanufiddin rahimakumullah. Di Rohingya ada seorang anak dengan ibunya, anaknya kecil, bapaknya sudah syahid, kakaknya syahid, tinggal dia dengan ibunya. Ibunya pakai kerudung. Sama orang kafir tidak senang melihat ibu dan anak. Padahal ibu dan anak tidak mengganggu mereka. Dibuat latihan sniper, ditembak ibu, mati pula sang ibu. Anaknya kecil, tidak bisa membedakan ibu ini tidur atau mati. Ditarik ibunya, bu, endang tangyo bu, jangan tidur bu, jangan tidur. Berjam-jam, ya jelas nggak bangun ibunya. Alhamdulillah datang relawan dari Indonesia, diangkat, nak, ibuku sudah mati. Ihwanufiddin rahimakumullah. Mari kita berpihak kepada al-haq. Dan tiba saatnya sekarang. Ustadz, bagaimana caranya? Cara berpihak kepada al-haq ada banyak. Yang pertama, sebelum saya sampaikan, saya ingin sampaikan, sepekan yang lalu atau di dalam pekan ini, pimpinan kekafiran di muka bumi ini, Presiden Amerika, melakukan sesuatu yang paling menyakitkan kaum muslimin. Yang disenggol oleh dia bukan kaki kaum muslimin, tapi jantung kaum muslimin, Masjid Al-Aqsa. Umat ini telah memberikan orang terbaiknya untuk merebut Al-Aqsa. Di antaranya Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, Syekh Ahmad Yasin, dan para mujahidin Palestina. Datang pimpinan kekafiran dan antek-anteknya dia menghina kaum muslimin dengan mau mencaplo Al-Aqsa. Dan dia lakukan di zaman sekarang, zaman di mana umat akan terbagi menjadi 2 kelompok besar, Ashabul Kahfi dan Ashabul
Ashabul bukan kahfi, ashabud dajjal dan ashabul imam Mahdi terjadi. Apa respon kaum muslimin? Belum berarti, hanya demo. Maka iman fiddin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tingkatkan keimanan. Mari kita baca satu ayat. Sengaja saya sampaikan ayatnya, mohon dicatat, dibaca di rumah, dan jadikan ayat ini sebagai oleh-oleh dari pengajian ini. Dan ini lebih penting daripada makanan yang kita makan. Catat baik-baik. Surah 8 ayat 45. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Orang beriman, kalau kau mau menang di akhirat, dapat ridho Allah dan surga, menang di dunia tetap istiqomah berpegang teguh kepada Al-Quran, lakukan satu pekerjaan. Pada saat orang kafir memukul genderang perang, pada saat berjumpa dengan orang kafir, lakukan satu pekerjaan. Saat itu sudah terjadi, bapak-bapak sekalian. Orang kafir sudah memukul genderang perang. Kekuatan Cina di negeri ini yang masuk ke Indonesia ini sudah lebih dari 10 juta. Saya ceritakan kepada bapak-bapak sekalian, di kota pelabuhan perbatasan dengan Malaysia, yaitu Tanjung Balai Asahan, itu setiap hari masuk 600 orang Cina. Dari Cina tanpa visa, tanpa paspor. Saya diberitahu oleh panitia waktu saya ngisi pengajian di Pekanbaru. Saya bilang berapa? 600 setiap hari, setiap bulan. Enggak Ustaz, setiap hari. Setiap minggu. Setiap hari Ustaz. Kata, loh, kalau setiap hari 600, saulan piro, mau ditaruh di mana? Apa kata dia? Mari Ustaz, tak tunjukkan. Saya dibawa di perkebunan kelapa sawit. Kata mereka, Ustaz, ini luasnya berapa hektar? Ratusan ribu hektar. Ustadz, jangankan 1 juta, 20 juta orang Cina disembunyikan ke sini, tidak terlihat. Wanufiddin rahimakumullah. Apa yang terjadi? Kaum muslimin masih tenang-tenang, adem ayam, sibuk dengan sate dan soto. Orang kafir sudah membangun satu kekuatan. Di seluruh wilayah perbatasan negeri ini dimasuki Cina. Kemarin saya dapat informasi, teman saya baru pulang dari Halmahera ke rumah istrinya. Apa dia bilang? Halmahera sudah masuk Cina. Dari mana? Dari Cina mendarat di Filipina, dari Filipina ke Manado, dari Manado ke Halmahera. Subhan, jumlahnya sudah ribuan. Apa yang harus kita lakukan? Apabila orang kafir sudah memukul genderang perang, sudah berhadapan dengan orang kafir, lakukan 2 pekerjaan. Fasbutu wa dzkurullaha katsiran. Tetap teguhkan perjuanganmu, teguhkan pendirianmu, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, itu bukan hal yang mudah. Di antara hal yang paling menakutkan apabila jumpa musuh. Orang kalau jumpa musuh ketakutan, kepoyo-kepoyo. Tapi orang ini karena imannya kuat, pada saat jumpa musuh, fasbutu wa dzkurullaha katsiran. Pada saat jumpa musuh, dia bisa teguhkan perjuangan dan selalu ingat kepada Allah. Apa sebabnya? Karena dia punya kuwatul iman, kekuatan iman. Mari saya ceritakan satu kisah sekaligus oleh-oleh pengajian Ahad pagi. Kisah yang sangat istimewa diceritakan oleh guru saya, Al-Ustadz Asy-Syahid Abdullah Azam rahimahullah. Apa kata beliau? Waktu saya ke Afghanistan, ini kejadian 30 tahun yang lalu. Saya jumpa dengan satu komandan di Afghanistan, bukan komandan besar, komandan kerucuk, komandan kecamatan. Kalau di sini ketua ranting, ya, kelurahan ya. Ketemu dengan ketua ranting Mujahidin Afghanistan. Lagi ngomong dengan saya, kata saya Abdul Azab, tiba-tiba datang utusan tergopo-gopo memberikan surat kepada komandan tersebut, ketua ranting. Dibaca oleh komandan, dimasukkan kantong. Setelah itu saya bicara sama komandan. Setelah bicara lama, kata saya Abdul Azam, Dan, tadi itu utusan itu datang tergopo-gopo, ada apa?
Bawa surat itu isinya apa? Apa kata komandan? Nggak apa-apa Ustadz. Nggak, saya ingin tahu ada apa. Akhirnya dibuka sama dia suratnya, dibaca. Apa kata dia? 1 jam yang lalu Ustadz, utusan ini memberikan kabar 1 jam yang lalu desa saya dibom. Terus 12 orang keluarga saya meninggal syahid. Di antaranya istri, anak, dan cucuku. Terus biasa. Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang jihad. Bagaimana dengan anakmu? Saya sudah infakkan kepada Allah. Dia mati, saya akan mati. Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang jihad. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kenapa bisa muncul orang seperti itu? Punya kuwatul iman, punya kekuatan iman. Sebentar lagi musuh akan datang. Di hadapan kita ada 2 pilihan, menjadi korban atau mujahidin. Apa yang harus kita lakukan? Kuatkan iman. Yang pertama, waktu saya tinggal 5 menit. Yang kedua, sebenarnya ada 15. Kalau disampaikan semua sampai subuh lah. Cukup 2 saja. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Banyak maaf, yang harus dilakukan sesuatu yang hari ini paling banyak dilupakan oleh kaum muslimin, qiraatul Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Di hadapan kita ada 2 pilihan. Tadabbur Al-Quran, memahami, mempelajari Al-Quran, atau hatinya mati. Kenapa hatinya mati? Tidak mau mempelajari Al-Quran. Hati mati itu bahaya Ustaz, hati mati itu bahaya. Kalau dia jadi presiden, hatinya mati, rakyatnya dibawa ke neraka. Kalau dia jadi raja, masyarakatnya dibawa ke neraka. Kalau dia jadi bapak, anak istrinya dibawa ke neraka. Apa kata Allah? Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang rugi adalah yang memasukkan dirinya dan anak istrinya ke dalam api neraka. Kenapa dia masukkan anaknya, dirinya ke dalam api neraka? Karena hatinya mati. Kenapa hatinya mati? Tidak mau mempelajari Al-Quran. Kelemahan kaum muslimin, kelemahan aktivis muslim, kecuali sebagian yang diberi rahmat oleh Allah, jauh daripada Al-Quran. Tilawatil Quran. Kalau seorang ibu mati hatinya, anaknya rusak tenan. Mati hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim." Tanda lurusnya kalian satu, kata Allah. Bukan yang paling banyak zikirnya saja, bukan yang paling banyak sholawatnya saja, bukan yang paling banyak sholatnya saja, bukan. Tanda yang lurus adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Nanti Al-Quran akan mengajarkan bagaimana cara sholawat, cara zikir, cara sholat, cara puasa, dan cara segala banyak dengan cara yang baik. Banyak maaf, kenapa hal ini saya sampaikan? Kalau sholat, masjid sudah penuh. Kalau puasa, semuanya sudah daud. Kalau tahajud, semua tahajud. Tapi kalau urusan baca Al-Quran, masih di bawah standar. Fiddin rahimakumullah. Al-Barnamis Al-Yaumiyah Al-Muhimma Inda Sahaba. Program hidup yang paling utama dalam keseharian sahabat, qiraatul Quran. Mereka selalu membawa Al-Quran kemana-mana. Sebelum Al-Quran masuk ke dalam dadanya, mereka masukkan di dalam sakunya. Ustadz, Al-Quran terlalu besar, saku saya kecil. Bagaimana caranya? Ya kau bikin saku yang besar di sini. Kau bawa Al-Quran di mana-mana. Tapi tidak perlu dilakukan. Al-Quran sudah ada yang kecil. Fiddin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya satu, supaya kita selamat tidak menghadapi 2 keadaan, yaitu dimasukkan ke dalam neraka dan amal kita runtuh di hadapan pengadilan Allah, kita harus berpihak kepada Al-Haq. Kenapa harus berpihak kepada Al-Haq? Zaman fitnah ada di hadapan kita. Pelecehan Islam terjadi di sini. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, dikatakan khawarij, teroris. Bagaimana cara berpihak kepada Al-Haq? Yang pertama, kuwatul iman. Bagaimana cara kuwatul iman? Dengan tolabul ilmi asyari, menuntut ilmu. Ingat, kalau ngaji tenanan.
Islam, ajaran-ajaran Islam yang mendasar jangan dilupakan. Ini banyak orang ngaji maunya yang enak-enak tok, yang empu-empu, yang kerupuk-kerupuk, yang tenanan tidak mau. Dan yang kedua adalah berpegang kepada Al-Quran. Dan saya akan akhiri dengan satu kalimat, kalimat yang menyelesaikan urusan kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, catat baik-baik. Surat 47 ayat 35. Apa kata Allah? Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Subhanallah. Ayat ini menyelesaikan semua masalah. Apa kata Allah? Surat 47 ayat 35. Wala tahinu, jangan kau bersikap lemah. Kalau ada perintah, ada larangan, hukumnya haram dikerjakan. Maka haram buat kau bersikap lemah. Tidak boleh lemah, harus kuat. Wala tad'u ila salmi, janganlah kau minta berdamai. Haram hukumnya untuk berdamai. Kenapa ya Allah? Karena kau mempunyai 3 keunggulan. Wa'alaku, di hadapan kerajaan langit, di hadapan penguasa alam semesta, manusia, aku bersama kau. Dan yang ketiga, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kau untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Menurut ayat ini, para ulama mengambil satu kesimpulan, haram hukumnya seorang mukmin, seorang muslim, seorang mujahid, seorang aktivis muslim bersikap lemah, dan haram hukumnya minta damai karena dia unggul dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, pas 45 menit. Mari kita tutup dengan doa. Begitu Pak ya? Angkat tangan. Sebaik-baik berdoa adalah angkat tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wahdihim subulas salam wa akhrijhum ila dhulumati ila nur wa jannibhumul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lahum fi asma'ihim wa absarihim ma abqaitahum waj'alhum syakirina li ni'amik musnina bihi alaik qabiliha wa admimha alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur kitabaka wa dinaka wa ibadakal mu'minin. Allahumma adhibil kuffar wal munafiqin alladhina yasudduna an sabilik wa yubaddiluna dinak wa yu'aduna al mu'minin. Allahumma ansur muslimina wal mustada'afina wal mujahidina fi Palestin wa fi Afghanistan wa fi Suria wa fi Afrika wa fi Rohingya wa fi Patani wa fi baladina hadha Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Alaika ya Allah, alaika bil yahud, alaika bil yahud, alaika bil yahud alladhi qatalu abna'ul umma fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.